بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga di hari yang berbahagia ini kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari yang berbahagia ini pula kalian bisa belajar dengan giat dan tetap semangat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar kita dapat ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, pelajaran kita hari ini yaitu sejarah Islam, dan kita akan mempelajari tentang keislaman Umar bin Khattab. Ya. Di sini masih tertulis Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Adapun sekarang kita akan mempelajari tentang sejarah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada pelajaran kemarin kita sudah bahas tentang sejarah keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab ini adalah dua pendekar di zamannya. Ya. Di zaman Nabi SAW, dua orang ini adalah termasuk pendekar-pendekar yang pemberani, ya, pemberani kemudian disegani, ditakuti. Kenapa? Karena mereka termasuk pendekar. Keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada tahun ke-6 kenabian Muhammad SAW, ya, tepatnya di bulan Zulhijjah, 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, terjadi pula sebuah peristiwa penting yang menyebabkan perubahan besar dalam perjalanan dakwah Islam, ya, yaitu masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini dikenal sebagai orang yang selalu menjaga kehormatan diri, dan beliau juga berwatak keras, temperamental, dan beliau pemberani, ya, pemberani, suka, ya, bertarung untuk melindungi kehormatan diri. Awal keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini pernah mendengar Rasulullah SAW membaca beberapa ayat Al-Quran di dekat Ka'bah. Ayat yang dia dengar ini merasuk ke dalam hatinya dan meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Ya, jadi hati yang masih sehat, masih suci, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran akan memberikan pengaruh besar terhadap hati tersebut. Ya, sehingga dia tahu, Umar bin Khattab itu faham bahwasanya ini adalah sebuah kebenaran. Namun beliau masih mengingkari kebenaran tersebut. Kenapa?
karena menghormati agama dan tradisi nenek moyang. Nah, ini yang terkadang seseorang itu berat menerima kebenaran di antaranya yaitu berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang, ya. Berat untuk meninggalkan agama nenek moyang, berat untuk meninggalkan tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang. Meskipun terkadang seseorang itu tahu bahwasanya yang dilakukan itu adalah salah, namun karena sudah tradisi, ya susah, berat untuk meninggalkan. Namun kita sebagai orang yang beriman, yang mengharapkan ridho Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan bisa masuk surga Allah, ya kita harus amalkan apa yang ada pada Islam. Meskipun itu bertentangan dengan tradisi nenek moyang, ya. Jadi apapun itu tradisinya, jika itu bertentangan dengan Islam, maka tetap tidak boleh dilaksanakan, ya. Apalagi tradisi-tradisi yang mengandung kesyirikan, maka ini jelas harus ditinggalkan, ya. Jadi seperti itu juga Umar bin Khattab. Ternyata beliau mengetahui bahwasanya yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah kebenaran. Cuman karena fanatiknya, ya, karena beliau masih berpegang teguh dengan agama nenek moyangnya, masih menghormati tradisi nenek moyangnya, masih belum menerima kebenaran tersebut, ya, masih belum menerima kebenaran tersebut. Sehingga pada suatu hari Umar bin Khattab ini keluar dari rumahnya sambil menghunuskan pedang, ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Umar keluar sambil membawa pedang yang terhunus. Ya, kalau sudah membawa pedang terhunus ini berarti Umar mau perang, mau kelahi. Ya, akhirnya orang-orang yang di jalan mengetahui hal tersebut takut. Ya, sehingga di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seseorang. Ya, akhirnya terjadi percakapan-percakapan antara Umar bin Khattab dan orang tersebut. Nanti bisa dibaca sendiri di bukunya, ya. Ya, di bukunya. Sehingga akhir singkat cerita, orang tadi mengabarkan kepada Umar bahwa adik perempuannya dan juga adik iparnya ternyata sudah masuk Islam. Mendengar kabar tersebut, Umar pun marah, bahkan sangat marah dan bergegas mendatangi rumah adiknya. Tidak jadi mendatangi rumah Nabi SAW, tapi berbalik arah mendatangi rumah adik perempuannya. Pada saat itu ada Khabbab ibnul Arad sedang membacakan lembaran kepada keduanya yang berisi surat At-Toha, ya, berisi surat At-Toha. Mendengar kedatangan Umar, Khabbab ini pergi dan bersembunyi di belakang rumah. Begitu juga dengan adik perempuannya. Adik perempuan Umar ini langsung menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran tadi, ya. Dan Umar masuk ke rumah adik perempuannya sambil marah. Dan sempat Umar mendengar apa yang dibaca oleh Khabbab ibnul Arad, ya, di dalam rumahnya, yaitu surat Toha, sempat didengar oleh Umar bin Khattab. Sehingga Umar pun bertanya tentang suara yang dia dengar di dalam rumah adiknya tersebut, yang berasal dari lembaran-lembaran yang disembunyikan oleh adik perempuannya. Ya, di sini terjadi dialog antara Umar dan adiknya. Silakan dibaca di buku kalian, ya. Jadi di sini di video ini adalah cerita singkat saja. Untuk lebih mendalami dan memperluas tentang kisah tersebut, silakan dibaca buku Sejarah Islamnya halaman 37, 38, 39 dan sampai halaman 43. Ya, silakan dibaca sendiri nanti di rumah. Karena kalau Ustadz buat video terus, ya kepanjangan nanti durasinya. Ya, jadi Ustadz usahakan untuk meringkas seringkas-ringkasnya supaya menjadi video yang tidak terlalu panjang. Ya, jadi tadi lembaran-lembaran tadi disembunyikan oleh adiknya. Keduanya pun menyembunyikannya dari Umar, sehingga Umar pun marah sampai Umar memukul wajah adik perempuannya sampai berdarah. Setelah Umar melihat wajah adik perempuannya itu berdarah, Umar pun menyesal dan malu terhadap perbuatan yang ia lakukan, yang menyebabkan wajah adiknya itu berdarah. Dan Umar meminta agar diperlihatkan kitab yang dibaca oleh adiknya tadi, agar Umar juga bisa membacanya. Namun adiknya tidak mengizinkannya sampai Umar mandi terlebih dahulu. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang suci. Ya, Al-Quran adalah
kitab suci, tidak boleh dipegang oleh orang yang najis. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam kafir, dan orang kafir dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala najis. Maka dari itu adik perempuannya pun menyuruh Umar untuk mandi terlebih dahulu. Maka Umar pun bergegas mandi, kemudian mengambil kitab itu dan membacanya. Ternyata kitab itu adalah surat Thaha ayat 1 sampai 14. Setelah membaca, Umar pun takjub dengan kitab tersebut dan meminta adiknya agar ditunjukkan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Mendengar Umar tanya tersebut, ya, Khobab ibn al-Arad yang tadi sembunyi langsung keluar. Bahagia mendengar kabar Umar bin Khattab mencari Nabi SAW karena takjub dengan Al-Quran. Ini sehingga Khobab mengabarkan kepada Umar, berbahagialah engkau wahai Umar. Mudah-mudahan doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah. Dan engkau adalah menjadi orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW berdoa kepada Allah agar memuliakan Islam dengan salah satu dari dua umat. Di antaranya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang kedua yaitu Abu Jahal ibnu Hisham. Umar pun pergi ke Darul Arqam, ke tempat Nabi SAW bersama para sahabatnya di sana. Dan Umar bin Khattab pergi ke Darul Arqam sambil menenteng pedang. Ketika tiba di Darul Arqam, para sahabat yang ada di sisi Nabi SAW khawatir melihat kedatangan Umar, karena Umar datang sambil menenteng pedang. Ya, terkecuali Hamzah, karena Hamzah ini juga sama-sama pendekar, gak takut sama Umar. Sehingga Nabi mengisyaratkan kepada Hamzah untuk membukakan pintu bagi Umar. Lalu Umar pun mengikrarkan syahadat di depan Nabi SAW. Jadi sekali lagi ini adalah kisah singkat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Untuk lebih mendalami kisah tersebut, sejarah yang mulia tersebut, silakan dibaca sendiri bukunya, ya, yang tadi itu yaitu buku sejarah Islam halaman 37 sampai 43. Pengaruh keislaman Hamzah dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu bagi Islam. Ya, yang pertama, sebelum keduanya masuk Islam, kaum muslimin itu sholat secara sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan setelah keduanya masuk Islam. Mereka sudah mulai sholat terang-terangan di dekat Ka'bah. Yang kedua, setelah keislaman mereka berdua, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, keadaan kaum muslimin semakin hari semakin membaik dan dakwah Islam berkembang dengan sangat pesat. Yang ketiga, sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala berkata, ketika Umar masuk Islam, cahaya Islam semakin nampak. Dia giat berdakwah secara terang-terangan. Kami juga mendirikan halakoh-halakoh di sekitar Masjidil Haram dan bertawaf mengelilinginya dan berani mengambil tindakan terhadap orang-orang yang mengganggu kami. Ini keadaan kaum muslimin semakin mulia, ya, semakin baik ketika Umar bin Khattab masuk Islam, ya, sehingga mulai ada halakoh-halakoh di sekitar Masjidil Haram. Kaum muslimin juga sudah berani tawaf mengelilingi Baitullah Ka'bah, ya. Kemudian mengelilingi Ka'bah, ya. Kemudian kaum muslimin juga sudah mulai berani membalas perbuatan-perbuatan orang kafir yang melukai kaum muslimin, yang mengganggu kaum muslimin. Yang keempat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala juga berkata, kami menjadi lebih mulia semenjak Umar masuk Islam. Dahulu kami hampir-hampir tidak mampu mendirikan sholat di dekat Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Bahkan sejak saat itulah Rasulullah SAW juga menggelari Umar bin Khattab dengan gelar Al-Faruq. Al-Faruq yang artinya pembeda. Pembeda antara yang hak, kebenaran, dengan yang batil. Inilah Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini dulu pelajaran kita hari ini. Untuk tugas yang harus kalian kerjakan yaitu kerjakan latihan halaman 44, 43, dan 45. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian dalam mempelajari ilmu agama, ya, dan mudah-mudahan sirah singkat sahabat ini menjadikan kita tetap semangat dalam belajar, ya, dalam belajar. Karena perhatikan bagaimana para sahabat, ya, membela Islam mati-matian. Nah, kita membela Islam kita dengan cara belajar. Bagaimana kita bisa belajar dengan semangat, dengan mati-matian, menghafal ilmu, ya,
membaca, mentalaah, memahami, dan menghafal. Itulah bentuk penjagaan kita terhadap Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.